Kalau crankshaft satu silinder di rumahmu rusak separah ini, kamu akan memilih memperbaikinya atau membeli yang baru. Ladusing ini memilih opsi pertama. Ia mengendarai motor bodongnya dan langsung menuju bengkel untuk memperbaiki crankshaft tersebut. Tanpa ragu, Paman Gopal menjepit crankshaft yang rusak ke mesin bubut, lalu mengukurnya. Memperbaiki komponen seperti ini bukan perkara mudah, namun Paman Gopal sudah memiliki rencana sendiri. Setelah pengamatan dan pertimbangan matang, ia mengambil kertas dan pena, lalu menyuruh muridnya membeli beberapa komponen ke rayap besi Medan. Tak lama kemudian, sebuah tabung silinder berukuran besar dan 2 keping logam sudah datang. Setelah semua komponen diukur, Paman Gopal kembali menjepit crankshaft yang patah ke mesin bubut untuk proses pengikisan. Setelah lubang putar ditutup, Paman Gopal menggabungkan pipa baja dengan batang baja bulat. Karena struktur crankshaft merupakan poros eksentrik, maka batang besi yang dilas juga harus berbentuk eksentrik. Setelah pengelasan selesai, komponen kembali dijepit di mesin bubut dan dibor tepat di bagian tengah batang baja. Lubang ini menjadi kunci penting untuk tahap pemasangan selanjutnya. Seiring pahat bubut bekerja, diameter lubang semakin membesar. Setelah selesai, Paman Gopal menggunakan mesin Partai Gerinda untuk memisahkan kedua kelompok. Kali ini, Paman Gopal mengebor bagian sambungan antara crankshaft dan batang besi untuk menentukan sudut eksentrik secara presisi. Langkah ini membutuhkan keterampilan dan keahlian tingkat 8. Setelah melepas crankshaft, Paman Gopal mengelas tabung silinder yang telah disiapkan ke garis yang sudah ditandai. Komponen eksentrik ini kembali dijepit ke mesin bubut dan seluruh lapisan oksida di permukaannya dikikis hingga bersih. Pada titik ini, alat bantu perbaikan crankshaft telah siap sepenuhnya. Ujung crankshaft yang rusak dimasukkan ke lubang yang sesuai, lalu dikencangkan menggunakan baut besar. Seluruh rangkaian kemudian dijepit ke mesin bubut untuk proses pembubutan. Bagian yang patah berada di area sambungan crankshaft dan sudah tidak layak dipertahankan. Paman Gopal membubut bagian rusak hingga rata, lalu menggantinya dengan setengah crankshaft lainnya dengan proses yang sama. Seiring pahat terus masuk ke material, diameter bagian tengah semakin mengecil. Paman Gopal melakukan pengukuran ulang, lalu menandai permukaan dengan spidol tinta pemilu. Dengan pisau ulir yang terus bekerja, ulir pada crankshaft mulai terbentuk. Setelah itu, Paman Gopal mengambil pin baja inti dan mengebor lubang di bagian tengah. Lubang tersebut kemudian diperbesar menggunakan pahat khusus. Setelah proses panjang, ukuran lubang bagian dalam akhirnya sesuai. Paman Gopal menandai bagian dalam dengan spidol tinta pemilu lagi, lalu membuat ulir di bagian dalam tersebut. Setelah ulir selesai, komponen ini dipasangkan dengan crankshaft yang sudah dibubut. Dengan sedikit putaran, kedua bagian menyatu menjadi satu kesatuan. Pada tahap akhir, Paman Gopal melakukan pengelasan untuk menyatukan dua bagian crankshaft sepenuhnya. Percikan api berterbangan saat kedua komponen menyatu dengan kokoh. Terakhir, sisa oksida hasil pengelasan dibersihkan menggunakan pahat bubut. Seluruh proses perbaikan crankshaft pun selesai.